Baik, terima kasih karena telah mengklik video ini. Jadi nama saya Alex Salasa dengan NIM 23021106050. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas modul 5 pada mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia, di mana di sini saya diminta untuk membuat dua scene, di mana scene pertama ada scene main menu, di mana pada scene main menunya terdapat dua tombol yang dapat diklik oleh user. Tombol pertama itu tombol mulai untuk menuju ke scene berikutnya, dan tombol keluar seperti namanya keluar dari aplikasi. Langsung saja saya akan mulai untuk membuatnya, mengikuti langkah-langkah di modulnya dengan cepat. Pertama di sini kita klik kanan pada hierarki, pilih UI, lalu pilih canvas. Setelah masuk di canvas, yang pertama dilakukan di sini adalah render mode, dipilih ke uh, screen space camera. Setelah pilih screen space camera, pilih render kamera, klik, kemudian pilih scene dan pilih main scene. Oke. Setelah kanvas masuk ke main scene, langkah berikutnya adalah klik kanan pada kanvas, pilih UI, lalu pilih di sini pilih panel. Nah, oke. Setelah panel muncul, kita coba. Nah, ini dia. Baik, setelah panel muncul di sini, hal yang pertama kita lakukan berikutnya yaitu opacity-nya ditinggikan sampai full maksimal agar terlihat. Kemudian kita klik kanan pada panel, terus kita pilih kita klik kanan pada panel, pilih UI, pilih legacy, pilih text. Setelah itu kita masukkan teksnya pada kanan di bagian inspektor main menu. Setelah itu kita pada bagian paragraf di alignment kita tengahkan, jadi pilih kedua ini. Kemudian kita scroll text, lalu pilih best fit. Nah, dan kita pilih max size mungkin 100. Nah, setelah sudah seperti itu, langkah berikutnya kita atur ukurannya menggunakan anchors. Di sini ada rotation dan scale dan juga ada pivot. Kita besarkan aja, atau juga kita bisa gunakan pada bagian kiri sini. Kita bisa gerakkan, contohnya sini saya ingin gerakkan teksnya ke atas. Nah, saya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kanan pada bagian panel untuk membuat tombol. Klik kanan pada panel, pilih UI, lalu pilih legacy, pilih button. Nah, untuk button sendiri pada modul diminta untuk menggunakan warna biru. Jadi di sini kita akan menggunakan warna biru di bagian color. Kemudian drop down, klik panah untuk menampilkan drop down, dan kita ganti teksnya menjadi tombol mulai. Nah, pilih best fit dan pilih 100 juga. Setelah itu pilih colornya, karena di sini warna biru, agar kelihatan kita gunakan warna putih. Setelah itu kita atur ukurannya menggunakan ini contohnya. Nah, kira seperti ini kita atur agar terlihat, agar rapi di tampilan. Ini. Setelah itu kita copy buttonnya agar menjadi 2, kita tarik ke bawah, lalu di sini kita ganti jadi keluar. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, kita akan masuk ke bagian scripting, jadi menambahkan script untuk tombol-tombolnya. Jadi kita pilih create dan pilih C++ script. Di sini kita masuk ke scriptnya. Nah,
Oke, di sini sebenarnya saya sudah uh, copy script yang ada di modul. Dapat dilihat di sini ya. Nah, ini dia. Jadi langsung aja kita copy saja. Kita ganti jadi pindah scene. Kalau ini kita copy. Nah, sesuai ini script yang ada di modul. Jadi kita buat public void untuk pindah scene jika menekan tombol mulai, yang kita akan konekkan ke tombol mulai, dan juga membuat fungsi keluar aplikasi. Setelah kita save, kalau kita close, nah tunggu. Oke, setelah selesai kita masuk ke canvas, kita add komponennya ke canvas. Kita tambahkan scriptnya ke canvas dengan mendrag script ke bagian inspektor. Jadi menambahkan komponennya. Saya itu masuk ke bagian tombol di button pertama, scroll ke bawah. Jadi pada bagian on click di sini, kita tambah, kemudian kita pilih yang non ini, kita klik, kemudian pilih canvas, atau kita bisa drag seperti ini ke canvas. Nah, lalu pilih function, pilih pindah scene, dan kita pilih fungsi pindah scene. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk tombol keluar. Pada bagian on click kita plus, terus drag objek canvas, pilih function, pilih scriptnya, kemudian kita pilih keluar aplikasi. Nah, seperti ini. Setelah keduanya ini selesai, maka kita bisa simpan scene-nya. Jadi kita pilih save, save as, pilih masuk ke scene, kita beri nama, contohnya main menu. Seperti ini. Kita save. Di sini sudah ada script main menu. Lanjut, kita masuk ke scene berikutnya. Kita buat scene berikutnya. Kita pilih sampel scene di sini. Sekarang kita akan buat scene untuk scene berikutnya, dimana di sini nanti jika player user menekan tombol mulai, maka akan berpindah ke scene ini. Jadi kita klik sini saja untuk mempermudah, pilih sampel scene yang tadi, terus pilih UI, pilih canvas, terus pada bagian canvas di sini seperti yang tadi kita lakukan hal yang sama, main camera. Oke, sudah canvas, klik kanan, pilih UI, lalu pilih panel. Nah, lakukan hal yang sama, opacity-nya dinaikkan. Nah, untuk bagian ini kita juga perlu menambahkan UI baru, UI image di sini, image. Nah, UI image di sini kita juga harus tambahkan. Kita geser. Coba taruh, kita pinggirkan dulu. Setelah itu pada bagian panel kita klik kanan, pilih UI, pilih legacy, pilih text. Kita akan menambahkan tulisan pindah scene berhasil, contohnya berhasil. Oke, seperti ini. Pindah scene berhasil, baik. Setelah itu lakukan hal yang sama, kita pilih best fit. Best fit kita centang, mungkin maksimalnya 100, dan kita atur scale-nya agar lebih besar. Saya di sini menggunakan 3 contohnya. Nah, itu kita letakkan ke bagian atas.
seperti ini contohnya. Nah, setelah itu untuk ini mungkin saya akan coba perkecil jadi 0,5 coba mungkin. Mau kemana mana? Kita taruh di bagian sini. Taruh bagian luar sini. Untuk image ini kita warnai warna biru sesuai di modul. Nah, masuk ke bagian ini kita akan membuat animasinya. Jadi untuk membuat animasinya kita di sini perlu menambahkan animasi. Untuk menambahkannya kita klik 3 di sini, add tab, terus pilih animation. Jadi maaf tadi sebelumnya saya lupa ini. Harusnya setelah di bagian sini kita mengklik image yang akan ditambahkan animasi lalu tekan create. Nah, sini kita mungkin akan menamakannya box anim. Kita tambahkan di situ untuk menambahkan animasi pada ini, pada kubusnya. Setelah itu kita add property, pilih rect transform, lalu pilih position. Tambah. Kemudian kita lakukan record dan swipe ini paling ujung, lalu posisinya juga kita arahkan ke paling ujung seperti ini. Nah, kalau kita matikan maka akan hasilnya bakal seperti ini. Jadi saat terplay posisi kubus akan berubah. Kemudian kita juga harus di modul juga diminta untuk menambahkan rotasi. Jadi rotasi juga harus ditambahkan. Kita tambahkan pada bagian Z axis kita ketik 2228 minus 2228. Nah, kita stop. Maka hasilnya seperti ini. Kubus image akan berputar. Nah, setelah selesai kita akan save dengan cara pilih save sini, save as, terus pilih scene berikut. Nah, mari kita save. Maka pada bagian project ada 2 scene, yaitu ini scene berikut. Di sini maka 2 project ada main menu, scene dan juga scene berikut. Oke, sekarang jika kita coba play, apakah berhasil? Salah hasil, kita balik ke main menu dulu. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat ya, tombol keluarnya berhasil karena di situ ada debug log kalau misalnya berhasil keluar dari aplikasi. Untuk mulai, karena ini dia melakukan pengindeksan, jadi kita harus build sesuai di modul juga. Jadi pilih file di kanan atas, lalu pilih build setting. Lalu di sini kita ganti platform ke Android. Lalu kita klik switch platform. Tunggu. Oke, jadi akan melakukan pengimportan. Tunggu. Nah, setelah kita berhasil mengganti platform, sekarang kita tinggal klik build. Namun sebelum kita klik build, kita harus drag dulu scene yang ada. Pertama scene main menu dan scene berikut. Nah, oke, pastikan di sini semuanya sudah terpasang dengan baik. Lalu kita pilih build. Saya kita namakan
Di sini modul 5 save. Tunggu. Mungkin saya akan coba pause aja videonya. Baik, setelah selesai melakukan build, maka dia akan menghasilkan file berformat atau dengan ekstensi APK karena kita build ke Android. Dapat dilihat ya. Di sini karena saya menggunakan BlueStack, makanya logonya seperti ini. Namun bukan itu intinya. Intinya di sini kita akan coba demo bagaimana, apakah telah berhasil atau belum. Kita akan coba play. Nah, di sini maka masuk ke scene main menu, dan jika kita klik tombol keluar, nah maka harusnya di sini jika berada di Android dia akan aplikasinya akan tertutup. Dari mana kita tahu? Karena di sini saya meletakkan debug log kalau misalnya aplikasinya telah berhasil keluar. Kemudian kalau misalnya kita klik tombol mulai, nah kita akan pindah ke scene. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, balik lagi, nama saya Norris Alan Salasa dengan NIM 23021106050. Terima kasih.